Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rozatul Jana akan menerangkan tentang hierarki kebutuhan Maslow atau kebutuhan manusia. Itu dapat dikategorikan menjadi 5 level. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Terus yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga, social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima itu self actualization needs atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, menurut hasil riset Abraham Maslow, kebutuhan ini bertingkat dan sebelum bisa memuaskan kebutuhan di level berikutnya. Kebutuhan di level sebelumnya harus dipenuhi dulu level-level dan dari hierarki tersebut. Nah, physiological needs level pertama dari hierarki kebutuhan manusia atau kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan fisik yang paling mendasar dan adalah hal yang kita perlu untuk tetap hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan fisiologi manusia harus ditangani dahulu. Seorang yang sedang benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka ataupun mencari teman. Yang kedua, safety needs. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, yang tadi maka kita bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua, yaitu safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, atau walau itu juga termasuk dalam level ini, tapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya, selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental seperti kebiasaan dari merasa takut, rasa stres, dan lain-lain. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial maupun kebutuhan akan dihargai orang lain. Yang ketiga, kebutuhan social needs. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki, atau disebut dengan social needs. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini juga termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki perasaan, pasangan dan keturunan. Kebutuhan untuk dekat pada keluarganya dan juga ingin memberi dan menerima cinta. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan memberikan kesempatan untuk para karyawan bekerja bersama dan bersosialisasi. Ini bisa dilakukan dengan menugaskan pekerjaan kelompok, atau juga bisa menjadwalkan rekreasi bersama. Yang keempat, esteem needs. Setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan.
terakhir, kelima, itu ada self actualization needs. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri atau self actualization needs. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain untuk melakukan itu. Kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin segala potensi yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa. Mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Pada tahap ini, apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri dalam konteks bisnis untuk memenuhi karyawan ini yang ada di tahap ini. Apa yang kita bisa lakukan adalah untuk memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan baru atau tantangan yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan semua orang adalah seperti yang di atas. Sebelum mau memikirkan kebutuhan yang di level-level berikut, kita harus memenuhi kebutuhan di level sebelumnya terlebih dahulu. Namun, harus ingat bahwa kebutuhan semua orang tidak sama, walaupun kebutuhan semua orang harus dipenuhi. Apa yang mereka anggap cukup dapat berbeda. Contoh yang sering digunakan adalah Vincent van Gogh, pelukis terkenal asal Belanda. Selama hidupnya, ia terkenal akan tidak memiliki banyak dan hanya memiliki keinginan untuk melukis. Banyak yang mengatakan bahwa dalam kasus ini ia sudah ada di tahap terakhir dari hierarki kebutuhan. Lainnya tidak terpenuhi. Dia tidak memiliki banyak teman. Komunitas sosial tidak menganggap dia sebagai warga yang memenuhi kewajibannya. Dan kebutuhan fisiologisnya pun sangat mendasar. Menurut Maslow, dalam kasus ini bukan kebutuhan lainnya belum terpenuhi, melainkan mereka sudah terpenuhi. Makanya Vincent van Gogh bisa memiliki kebutuhan dan aktualisasi sendiri, yaitu mengembangkan dan menjual lukisan yang dia buat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.